Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana? Baik, Bu. Tadi belajar dengan siapa? Bu Afni, bahasa Indonesia. Oh, tadi belajar bahasa Indonesia ya? Ya. Berarti tadi pelajarannya tidak susah-susah kali kan? Oke, tadi udah baca doa sebelumnya? Kalau belum baca doa, ketua kelas silakan pimpin doanya dulu ya. Siap, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin baca doanya. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen dulu ya. Celia Rifasa, Hadir, Bu. Livia Melisa. Gak hadir, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Udah 3 hari. Oh yaudah, ntar kalau dia udah masuk, jangan lupa pelajaran kita hari ini juga sharing kepada dia, di-sharing lagi kepada dia ya, biar dia tidak ketinggalan pelajarannya. Dan oke, sebelum kita belajar pelajaran kita hari ini, silakan sampah-sampah yang ada di bawah mejanya terlebih dahulu diambil dulu, dipungut dulu, dikumpulkan dulu, dan meja-mejanya harap disusun terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke. Apakah ada udah yang tahu kita hari ini mempelajari tentang apa? Tidak ada yang tahu? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian reaksi endoterem dan apa itu pengertian reaksi eksoterem, Ibu pengen tanya. Tadi Ibu telah membawa sesuatu dari rumah. Ibu pengen tanya, apakah ada ibu-ibu yang tahu apa yang Ibu bawa ini? Iya, Selin. Itu seperti arang, Bu. Iya, betul. Ini arang yang telah dihaluskan karena biar lebih mudah membawanya. Nah, apakah Ibu yang tahu arang ini tuh terbentuk dari proses apa? Bu. Ya, kalian silakan. Dari pembakaran kayu. Ya, pintar. Yang mana arang itu terbentuk dari pembakaran kayu. Dan pada pembakaran kayu tersebut, apakah dia melepaskan kalor atau membutuhkan kalor? Melepaskan kalor. Nah, pintar. Pada pembakaran kayu tersebut dia melepaskan kalor. Yang mana pada melepaskan kalor ini tuh terjadilah ya reaksi eksoterem. Nah, sampai di sini apakah anak ibu dari ilustrasi kita tadi, apakah anak ibu bisa menyimpulkan apa itu pengertian reaksi eksoterem? Bu, Ya, kalian. reaksi eksoterem yaitu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, betul. Beri hapus dulu untuk temannya. Oke, reaksi eksoterem yaitu reaksi yang melepaskan kalor yang mana perpindahannya yaitu dari sistem ke lingkungan. Nah, itu yang merupakan reaksi eksoterem. Jika reaksi eksoterem dia itu melepaskan kalor dan berpindahnya dari sistem ke lingkungan, maka reaksi endoterem adalah kebalikannya. Siapa yang tahu apa itu pengertian reaksi endoterem? Ya, Seli, silakan. Reaksi endoterem itu reaksi yang membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, betul. Reaksi endoterem yaitu reaksi yang membutuhkan kalor yang mana perpindahannya dari lingkungan ke sistem. Nah, sampai di sini apakah anak ibu udah paham? Apakah ada pertanyaan? Bu, Iya, Seli, silakan. seperti apa contoh dari reaksi endoterem dan reaksi eksoterem itu, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Seli. Nah, contoh dari reaksi endoterem dan eksoterem itu sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh reaksi endoterem yaitu yang salah satu contohnya ada batu es yang mencair atau es batu yang mencair. Dan contoh yang kedua itu ada penguapan suhu. Dan yang ketiga yaitu membuat makanan. Yang mana pada contoh ketiga tersebut dia tuh membutuhkan kalor sehingga perpindahannya tadi dari apa, anak? Dari lingkungan ke sistem. Ya, betul semuanya. Dan perpindahannya dari endoterem itu dari lingkungan ke sistem. Sedangkan contoh dari eksoterem, nah seperti Ibu bawa tadi, yang mana dari proses pembakaran kayu yang dihasilkannya arang itu. Nah, pada proses pembakaran kayu itu, dia itu juga merupakan contoh dari reaksi eksoterem. Dan juga ada contoh lainnya seperti besi yang berkarat dan ledakan bom. Nah, pada besi yang berkarat ini, anak-anak ibu tahu kan apa itu besi yang berkarat? Nah,
Nah, menurut anak-anak ibu semuanya, secara logika besi berkarat itu karena apa? Faktor lingkungan. Ya, bisa juga karena dia merupakan faktor lingkungan. Sebenarnya bukan faktor lingkungannya, tapi lebih tepatnya yaitu karena faktor suhu. Yang mana apabila dia didiamkan di udara, maka besi itu akan mengalami yang namanya perkaratan. Nah, karena dibiarkan di udara terbuka itulah yang menyebabkan besi berkarat. Sampai di sini apakah anak-anak ibu udah paham? Ada pertanyaan? Ya, Palen silakan. Apakah ada perbedaan dari reaksi endosterm dan eksoterm, Bu? Ada. Yang dia kan eksoterm dan endoterm itu merupakan reaksi yang berkebalikan. Jika di reaksi perbedaannya yaitu jika di eksoterm dia melepaskan energi atau melepaskan kalor, maka di endoterm dia membutuhkan kalor. Nah, pintar. Yang kedua, pada reaksi eksoterm suhu sistemnya lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan. Sedangkan pada reaksi endoterm maka suhunya itu lebih rendah daripada lingkungan. Nah, perbedaannya yang ketiga yaitu kalor berpindah dari apa tadi? Kalau eksoterm Dari sistem ke lingkungan. ya, pintar. Ya, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sedangkan endoterm berpindah dari Lingkungan ke sistem. Nah, pintar. Nah, selanjutnya kalor itu akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan pada eksoterm dia akan mengalami kenaikan suhu, dan pada endoterm dia akan mengalami penurunan Suhu. Nah, sampai di sini apakah anak ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Itu yang di belakang kenapa main? Main HP, Bu. Ya udah, besoknya kalau tidak boleh lagi main HP ya. Tadi kan udah ibu sarankan untuk menyimpan semua yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang reaksi endoterm. Karena di sini ibu sudah membawa alatnya, kita bisa langsung mencobanya di kelas biar anak-anak ibu semuanya tahu bagaimana percobaannya reaksi endoterm itu sibuk gitu. Jadi kita akan melakukan percobaan yaitu tentang reaksi endoterm. Oke, pada Seli dan Palen bisa bantu ibu. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan itu kita di sini membutuhkan beberapa alatnya. Alat yang pertama yaitu ada lilin, alat yang kedua ada gelas, dan alat yang ketiga ada piring. Nah, untuk bahannya itu cukup simpel. Kita cukup menggunakan air yang berwarna. Yang mana air yang berwarnanya di sini sudah ibu tuangkan ke dalam piring. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membakar lilin. Siapa yang mau menolongnya? Ditaruh di sini juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan menutup api lilin ini dengan gelas. Siapa yang mau membantu ibu? Oke, silakan dicoba ya. Nah, di sini kan dari api yang menyala tadi, ya setelah kita tutup dengan gelas kosong, maka api lilin tersebut padam. Nah, menurut anak-anak ibu semua, kenapa dia bisa padam? Siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan praktikum kita hari ini? Karena lilin kehabisan oksigen. Ya, betul. Terus kenapa lagi? Dia merupakan contoh dari mana? Apakah dia merupakan contoh dari reaksi endoterm atau eksoterm? Reaksi endoterm. Iya, pintar. Kenapa lilin tersebut merupakan contoh dari reaksi endoterm? Karena lingkungan pindah ke sistem dan lilin kehabisan oksigen, makanya api lilin padam. Iya, pintar. Yang mana lilin tersebut, yang mana percobaan yang kita lakukan tadi, kenapa api lilin tersebut mati atau padam? Karena
lingkungannya karena terjadi reaksi endoterem, yang mana endoterem tadi terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem, yang lingkungannya yang tadi yang ada di luar, yang di luar gelas, sedangkan yang sistemnya tadi yang ada di dalam Jelas. Nah, pintar. Sampai di sini apakah anak ibu udah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ini kita udah masuk yang terakhir. Siapa yang dapat menyimpulkan semuanya yang Saya, telah Bu. aku sebutkan tadi? Iya, kalian silakan. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan yaitu reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Bagus. Sedangkan reaksi endoterm yaitu reaksi yang membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem, Bu. Iya, pintar. Semuanya udah mengerti? Sudah. Nah, dari dia kan tadi kan mempunyai contoh, apa contoh reaksi endoterm tadi kan udah ibu jelaskan juga contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm. Siapa yang bisa menyebutkannya? Contoh reaksi. Iya, Seling, silakan. Contoh reaksi endoterm yaitu es batu yang mencair, Iya, penguapan suhu, iya, memasak makanan, iya, bagus. Contoh dari reaksi eksotermnya? pembakaran kayu, Iya. meledakan bom dan besi berkarat. Nah, pintar. Semuanya udah paham kan? Udah, Bu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang laju reaksi. Maka ibu sarankan anak-anak ibu semuanya akan membawa garam halus dari rumah, garam kasar, dan larutan cuka. Nah, ibu tahu kan apa itu cuka? Tahu, Bu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mejanya dibersihkan seperti semula sebelum keluar kelas ya. Ya, Bu.